Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Artono di sini yang pastinya wong Jawa yang tidak meninggalkan Subasito. Oke guys, di video kali ini aku mau membahas mengenai salah satu kisah dari PMI Korea yang baru 3 tahun kerja di Korea diputus kontrak. Loh, kok bisa? Daripada teman-teman penasaran, simak video ini sampai habis ya. Yuk, cus! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Artono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Oke, nggak panjang lebar, ini sebuah kisah yang dialami teman kita. Sebut saja ini namanya sopo ya ini. Wes lah sebut saja Kim Si. Kim Si ini adalah salah satu PMI Korea yang berasal dari kota di Indonesia yang nggak bisa tak sebutin namanya. Kim Si mengikuti program G2G Korea Manufaktur ini sekitar tahun 2016. Jadi waktu itu Kim Si seperti biasa belajar, terus ikut ujian tahap 1, tahap 2, terus lulus, dan akhirnya Kim Si terbang pada saat 2017 guys. Yo wes, singkat cerita, Kim Si sampai di Korea, terus mendapat sebuah pabrik, ini pabrik pres karet yang berada di salah satu provinsi di Korea. Ini sebut saja inisialnya provinsi G, Gyeonggi-do. Ya wes, dan Kim Si ini merupakan salah satu pemuda yang dari Indonesia ini belum pernah kerja sama sekali, karena beliau ini masih fresh graduate atau baru pertama kali kerja ya ke Korea ini. Kim Si berlatar belakang dari salah satu keluarga yang bisa dikatakan ini yo berkecukupan, mau beli apa bisa, bahkan selama sekolahnya juga terbilang Kim Si ini enak maksudnya. Ya wes, Kim Si ini bekerja di sini di pabrik pres karet, itu banyak orang Indonesianya di Gyeonggi-do sana. Terus dia kerja ini di pabriknya ini termasuk pabrik yang rame, kerja siang malam. Tetapi Kim Si ini apa ya, beretikat kurang baik, beda dengan teman-teman Indonesia lainnya. Itu biasanya dipercaya sama sajang, sama bos, itu bisa menjaga kepercayaan dan bekerja secara fair. Tapi beda, Kim Si ini saat kerja malam itu seringkali, kalau di pres karet itu kan sistemnya kayak target gitu guys. Misal kita kerja 8 jam, itu umumnya bikin 80 atau 90, itu ya udah kita harus mengimbangi temen yang lain bikin segitu. Tetapi Kim Si ini saat kerja malam 12 jam ini, Kim Si nulis sama kayak teman-teman lainnya 100, tetapi yang dikerjain ini cuma sekitar 70-an. Jadi kerja semaunya, nggak jujur. Jadi barangnya ini pas udah di apa kirim yo nggak sesuai sama laporan. Di laporan ada 100 barang, 100 presan, ini 100 pan, tetapi pas dihitung ini kok cuma 70. Ya wes dong, akhirnya jadi pertanyaan, hingga akhirnya orang kantor ini berinisiatif untuk melihat di CCTV, karena di pabrik Korea ini rata-rata itu ada CCTV-nya guys. Dan itu CCTV bukan cuma buat pajangan ya guys yo. Jadi teman-teman yang kerja di sini tentunya itu utamakan kejujuran. Kalau misal bikin sedikit ya bikin sedikit aja. Mungkin Kim Si beranggapan ini CCTV adalah sebuah pajangan tok. Ya wes, akhirnya orang kantor tahu ternyata Kim Si ini kerja semau-maunya, sering kabur-kaburan, sering ngumpet gitu saat malam. Dilihat di CCTV mulai jam ini kok nggak ada. Akhirnya ditegur Kim Si tetap, maksudnya yo mendengarkan teguran dengan baik, tetapi tetap begitu lagi, karena pada dasarnya ini adalah orang yang udah males guys. Seperti itu loh, aku juga orang yang nggak rajin, tetapi aku lagi kerja ya tetap jujur. Misal bikin dikit ya wes tak tulis dikit, seperti itu. Orang Korea itu sangat apa ya, menjunjung tinggi kejujuran. Jadi untuk teman-teman untuk tetap jujur. Hingga akhirnya tiba saatnya Kim Si ini
udah mau 3 tahun yo. Pas udah mau 3 tahun, ini Kimsi juga tenang-tenang santai dan dianggap Kimsi ini diperpanjang di pabrik ini. Tetapi pas waktunya udah mepet, Kimsi ini nanya, udah tinggal yuk berapa yo, kurang 3 minggu kalau nggak salah. Ini Kimsi nanya, aku kok apa kontrakku nggak diperpanjang, ini gimana Jang Sajang. Terus Sajangnya ini ngomong, kamu nggak tak perpanjang, kamu kalau mau pindah yo pindah, kalau nggak mau pindah yo pulang ke Indonesia. Sedangkan pada saat itu tinggal 3 minggu itu udah sulit guys, karena masa pencarian itu 2 minggu sebelum visa habis itu harus dapat apa pabrik yang baru. Makanya waktu itu aku juga mepet minta diperpanjang dulu. Tetapi Kimsi ini pabriknya udah nggak mau memperpanjang, kamu kerjamu nggak bener, nggak mau apa maksudnya untuk jujur, sehingga kami nggak mau memperpanjang kamu. Kalau mau ya udah pindah, kalau nggak mau pindah ya udah pulang. Hingga akhirnya Kimsi ini meminta untuk pindah dan seminggu harus dapat kerjaan. Sedangkan kerjaan pada saat itu sulit guys. Masa-masa itu masa corona, itu hampir bareng saat aku mau nggak diperpanjang itu ya guys 2020. Tapi aku alhamdulillah bisa diperpanjang sesuai yang tak ceritain di videoku itu, hampir jadi bulbab itu. Ya wes, akhirnya Kimsi ini nggak ada pilihan lain, akhirnya lontang lantung selama seminggu nggak dapat pabrik. Dan Kimsi merasa menyesal apa yang telah dilakukan, terus curhat ke orang tuanya. Akhirnya sama orang tuanya disuruh pulang. Ya wes, akhirnya si Kimsi ini yo pulang ke Indonesia guys. Padahal menurutku itu, menurut teman-teman mending bulbab apa mending pulang? Menurutku mending bulbab apa ya. Tapi enggak deh, kalau misal pulang kan nanti bisa ikut ujian dari awal meneh. Ya wes guys, mungkin sekian kisah dari Kimsi ini, dan mudah-mudahan Mas Kimsi ini di Indonesia tetap sukses selalu, mendapat pekerjaan yang bagus. Karena belum punya usaha guys, Kimsi aku denger juga nggak usaha, karena duitnya waktu itu 3 tahun yo cuma dipakai buat bikin rumah, terus untuk orang tuanya juga untuk nikah entek. Yo wes, terima kasih udah menonton sampai selesai. Petuai apa ya? Seperti biasa di video ini ngomong kan pasti ada petuah, masa nggak ada petuah. Untuk teman-teman, intinya teman-teman yang baru datang ini, kalau misal bekerja di Korea, utamakan itu kejujuran. Meskipun teman-teman itu orang yang bukan pekerja keras, nggak bisa ngimbangi temennya bikin banyak, itu teman-teman bikin dikit juga boleh. Kalau misal bikin dikit, yang paling penting misal dapat 70 ya tulis 70, misal dapat 50 tulis 50, misal barangnya ini kurang ya ditulis kurang, seperti itu. Jadi jangan sampai kita pengen dilihat bagus tetapi ternyata barangnya nggak ada, karena di sini sistem itu udah komputerisasi dan CCTV juga melihat. Jadi laporan kita itu harus sesuai dengan barang yang kita hasilkan, seperti itu. Dan kalau bisa sih tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik, berusaha untuk membuat Sajang bangga. Karena kalau kerja kita bagus, kita dapat perpanjangan, syukur-syukur nanti bisa re-entry, seperti itu guys. Yo wes, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Subosito.